Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Anugerah Allah yang terus berlimpah untuk kehidupan saudara dan saya. Patut kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu banyak, terlalu besar, ya, mengasihi kita. Saatnya kita mau mempersembahkan hidup kita untuk persembahan kepada Tuhan, ya. Kalau zaman mungkin zaman nabi-nabi dahulu, zaman perjanjian lama, ya, kita beribadah itu mempersembahkan barang yang mati. Kita harus mempersembahkan hewan-hewan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Namun ketika ada Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus menghendaki bukan yang mati, tapi yang hidup, yang menyembah kepada Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita mau persembahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan Bapa,
bahwa Engkaulah Allah yang besar. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau yang sangat ajaib dan luar biasa, sehingga kami dapat diselamatkan. Boleh percaya kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari indah ini Tuhan, kami kembali datang untuk beribadah kepadamu. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu. Engkau terlalu baik dan sangat baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu pada pagi hari ini. Pemberitaan kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami akan diberkati oleh Engkau. Terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada dan beribadah kepada Tuhan. Karena hanya satu tujuan Allah menciptakan kita, agar kita beribadah kepada Dia, agar kita memuliakan nama Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Waduh, kayaknya pada belum sarapan ya. Kalau belum sarapan sama berarti ya sama saya ya. Tapi kita tidak menghalangi untuk kita bertepik sorak untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa kabar saudaraku? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, ya, kita harus bangga memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang besar. Tuhan kita itu besar sekali saudaraku. Bahkan kalau kita ungkapkan dengan kata-kata tidak akan bisa mewakili segala kebesaran Tuhan. Allah kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Mari kita puji dan sembah Dia pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, katakan kepada kiri kanan, Tuhan luar biasa besar bagi hidupku. Amin. Yes. Jangan hanya sampai kiri kanan. Kalau perlu keluar dari bangku saudara, katakan bahwa Tuhan kita besar. Amin. Haleluya. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kita sudah tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu ya, karena Tuhan ada besar, ada di dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujian Allah kita besar, besar. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Demikian firman Tuhan. Amin. Besar. Yes,
yang baru di atas pujian kita. Haleluya. Kita mengangkat pujian, mungkin lagunya sih lagu lama katanya, tapi mungkin baru kita nyanyikan di tempat ini ya. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Siapa hari ini lagi susah? Siapa yang hari ini lagi sedih? Ketahuilah, Yesus ada di hati. Amin. Haleluya. Yesus di hati, tiada susah. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu susah Tuhan. Yesus ada di hati. Amin. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji, haleluya.
Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Bagi hari saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kalau Yesus ada di hati kita, mengapa kita harus masih tetap khawatir akan hidup ini? Kalau Yesus ada di hati kita, mengapa kita masih ketakutan untuk hidup anak-anak kita? Ketahuilah, Yesus ada di dalam kita, Rohnya ada di dalam kita. Dia lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Apa yang hari ini saudara alami, mungkin saudara mengalami ketakutan di dalam keluargamu, di dalam masa depan anak-anakmu, di dalam masa depanmu. Mungkin saudara sekarang hari ini sedang terbaring karena sakit, penyakit. Mungkin persoalan hidupmu, masalah hidupmu lebih besar. Ketahuilah, itu adalah bagian dari kekurangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami oleh karena kekhawatiran kami, oleh karena ketakutan akan masa depan anak-anak kami. Berarti kami kurang mempercayai Engkau. Hari ini firman-Nya akan memperbarui hidup, karena Rohnya yang hidup memperbaharui kita. Firman-Nya yang hidup akan terus bergema menjadi rema dalam hidup kita. Katakan, Yesus terbesar dalam hidupku. Yesus ada di dalamku. Tidak perlu aku khawatir akan masa depan keluargaku. Aku tidak perlu khawatir akan masa depan keluargaku. Aku tidak perlu khawatir akan masa depan mungkin sakit penyakitku tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tapi hari ini firman-Nya akan meneguhkan saudara dan saya. Kita akan puji Yesus terlebih besar. Di
Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih atas lawatan-Mu. Terima kasih atas hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami rindu Tuhan. Bejana-bejana hidup kami ini boleh Tuhan taburi dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Biarlah benih itu boleh jatuh dan tumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman-Mu, dan biarlah urapan itu juga boleh kami terima, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sebentar juga kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami untuk memberi dengan tulus. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang mempercayakan lagi saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Saudara terberkati dengan pujian? Amin. Ya, luar biasa pujian penyembahannya dahsyat. Saya percaya Allah bertahta di atas pujian. Dan saya juga percaya ketika Dia hadir, Tuhan mengadakan mujizat bagi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi ini saya mau khotbah tentang judulnya Melepas Cemas, Memeluk Percaya. Kita buka dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah dapat? Amin. Kayaknya belum dapat ya. Amin. Sudah ada di slide kok, masa tidak dapat? Sudah ada lah. Oke, mari kita baca bersama. 1 Petrus 5 ayat 7. 2, 3 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Maka firman ini saya beri judul Melepas Cemas, Memeluk Percaya. Bapak Ibu, cemas dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perasaan tidak tentram, khawatir, takut, gelisah. Jadi cemas itu ada 3. Khawatir, takut, gelisah. Kenapa cemas? Karena kecemasan itu muncul kepada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Ya. Jadi kita cemas padahal belum nyata, belum terjadi. Beberapa waktu lalu di minggu kedua bulan kemarin, April, kami pulang ke Manado. Tapi sebelum pulang, kami biasa di gereja kami setiap hari Selasa itu ada ibadah pelpri. Dan kami pergi ke Manado itu hari Selasa, hari Rabu subuh. Nah, pas ada ibadah pelpri saya ikut. Karena kenapa saya bilang saya ikut? Di gereja kami, saya diberi aturan sama ketua pelpri kami, saya. Dia bilang, Pak Gembala, hanya sebulan sekali boleh ikut di ibadah pelpri. Jadi minggu pertama, minggu kedua, 3 dan 4, Pak Gembala nggak usah ikut, kami aja gitu. Saya mah ikut aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, pas waktu itu karena bikin di gereja, jadi saya ikut, saya turun gitu. Dan biasanya ibadah pelpri itu tidak seperti ibadah minggu gitu. Kami lebih banyak di sharing gitu. Jadi mereka sharing, pas bahas waktu itu soal kekhawatiran. Mereka udah bahas gini-gini banyak pendapat. Terus mereka tanya, Pak Gembala, menurut Pak Gembala kenapa orang khawatir? Saya bilang ada 2. Pertama, dia dia kurang percaya pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Kedua, dia kurang percaya kepada firman Allah. Sudah selesai. Terus selesai ibadah, saya buka aplikasi tiket.com. Maksudnya saya mau lihat tiket untuk pulang. Waktu pergi saya dapat tiket 1,6. Nah, 1.600.000 gitu. Pas saya buka aplikasi, ya Tuhan Yesus, 3,3.
Tadi saya baru bilang ke bapak-bapak, kenapa orang khawatir? Karena dia ragu pemeliharaan Allah, dia ragu firman Allah. Dan kemudian ketika saya buka aplikasi, saya yang terkejut. Waduh, Tuhan Yesus, masalahnya yang pergi ke Manado itu bukan saya sendiri. Saya, istri saya, dan anak saya, ada 3 orang. Berarti saya harus pulang, harus menyiapkan kurang lebih 10 juta. 10 juta kurang kan? Wah, Yesus Tuhan, dari mana tuh duit itu banyak begitu? Khawatir, cemas, ragu. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Nah, sementara percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata, serta menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Artinya orang yang percaya yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup memelihara dia. Amin. Maka saya simpulkan, melepas cemas, memeluk percaya artinya melepas ketakutan, melepas kekhawatiran, melepas kecemasan untuk percaya kepada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bicara soal cemas sepertinya sesuatu yang mudah, tetapi ketika kita alami itu menggelisahkan. Saya lihat tadi nyanyi luar biasa, ya, puji-pujiannya indah. Saudara tersenyum, tapi saya nggak tahu di hati saudara sedang senyum atau sedang mikir, "Duh Tuhan, pulang makan apa saya Tuhan? Tuhan, pulang, aduh, udah selesai nggak masalah saya Tuhan?" Kan hanya kita yang tahu masalah kita, hanya kita yang tahu kecemasan kita, hanya kita yang tahu apa yang sedang kita pikirkan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bersorak-sorai, tapi di hati hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa berkata kepada saudara kita, "Haleluya, puji Tuhan, Allah kita dahsyat, yes, 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 yes." Tapi hati, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang kita cemaskan, ada sesuatu yang kita takutkan, ada sesuatu yang kita khawatirkan. Beberapa waktu lalu, baru beberapa hari lalu, pas kita pertemuan wilayah, hari Selasa berarti, lagi ibadah, istri saya dapat WA dari jemaat. Dia bilang, Bu Gembala, boleh nggak saya nangis? Nangis saja, kata istri saya. Kenapa? Karena ada masalah. Tiba-tiba dia bilang, "Bu Gembala, boleh nggak saya nangis?" Nangis saja. Nah, dia bikin WA, dia nangis. Dia mengungkapkan perasaan dia. Akhirnya malamnya saya dan Ibu Gembala, istri saya, ke rumah. Ternyata ada sesuatu yang membuat mereka takut sekeluarga, yang membuat mereka khawatir, yang membuat mereka cemas. Saya bilang, Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena anak mereka pergi meninggalkan rumah. Kalau anak pergi meninggalkan rumah, siapa yang gak takut, saudara? Anak ini baik, tapi tiba-tiba ada satu masalah yang tidak sanggup dia atasi, dan dia pergi meninggalkan rumah. Orang tuanya cemas, orang tuanya menangis. Saya bilang, pasti dia pulang. Tapi nggak mungkin, dia udah bawa baju-bajunya, dia bawa semua. Dan dia nggak bawa uang. ATM-nya ditinggalkan, semua dia ditinggalkan, semua, nggak ada yang dibawa. Dia bilang dia mau pergi selamanya. Orang tua nangis, cemas. Saya bilang, enggak, dia pasti balik. Pasti dia balik. Ya, saudaraku, kami pulang. Saya lagi buka belanja, tiba-tiba dapat notif, "Pak, puji Tuhan, dia udah pulang." Oh, haleluya, pulang kan. Tapi sudah nangis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa orang cemas? Karena
karena sesuatu yang dia pikirkan yang tidak sanggup dia selesaikan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan begini Bapak Ibu, kecemasan adalah usaha manusia untuk menjadi Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi ya. Amin. Kecemasan adalah usaha manusia untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita mau belajar Bapak Ibu. Kenapa kita cemas? Karena kita ingin mengatur semuanya baik-baik. Ya. Kenapa kita cemas? Karena kita memastikan apa yang dikerjakan berhasil. Kenapa orang tua cemas? Karena dia ingin memastikan anaknya berhasil. Tapi ketika tidak bisa, ketika tidak tercapai, cemas. Jadi kenapa orang cemas? Karena dia ingin segala sesuatu dikontrol di tangannya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika engkau ingin mengontrol segala sesuatu, ketika engkau ingin mengatur segala sesuatu, maka kecemasan itu muncul. Kenapa? Karena engkau merasa engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Ketika engkau coba mengontrol segala-galanya dan ternyata tidak berhasil, maka ada kegelisahan di situ, ada kecemasan di situ. Padahal kita harus tahu bahwa segala sesuatu Tuhanlah yang mengontrol. Sebagai orang tua kita berusaha mendidik anak kita, kita mengarahkan anak kita. Tapi dengar baik, anak punya tujuan hidup masing-masing di dalam tubuh. Saya gembala, saya punya anak 3. Anak kedua saya, beberapa tahun lalu bilang begini sama saya, Pak, saya punya teman baik perempuan Muslim. Saya bilang gitu. Saya bilang, kenapa? Dia jelas. Saya bilang sama istri saya, Mah, si anak kita itu pacarnya nangis itu. Dia panggil anak saya, kami cerita, oh itu kenapa begitu? Aduh, kami tinggalkan pelayanan kalau begitu. Oh, masa anak sendiri nggak bisa? Dia bilang, enggak Pak, enggak Ma, pasti dia dengan kita. Dia jelaskan, dia yakinkan, dia, wah luar biasa. Dia meyakinkan kami. Oke. Sudah. Ya, kelihatan setuju kami, tapi tidak setuju saudaraku. Doa kami, haleluya. Saya dan istri sepakat, dalam nama Yesus, Tuhan, putuskan hubungan mereka. Putuskan hubungan mereka. Semakin mesra saudara. Bagaimana ini? Cemas kan? Karena nggak bisa lagi saya kontrol sebagai orang tua. Dia punya keinginan, dia punya harapan sendiri, dan saya nggak bisa kontrol. Cemas. Tapi puji Tuhan, 2024 lalu kami pulang Manado, saya bawa dia, perempuan itu. Kami baptis di sungai. Sungai bukan cuma sungai biasa, sungai air panas, saudara. Dalam nama Yesus, bukan cuma dosanya diampuni, hapus juga daki-dakinya sekalian. Tapi kan cemas. Sudah menikah dia, saudaraku, beberapa waktu, bulan November tahun kemarin dia sudah menikah. Tapi kan cemas. Kenapa? Karena nggak sanggup lagi saya kontrol.
nggak sanggup lagi saya atasi. Tapi Allah punya cara sendiri. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan mau jadi Tuhan atas masalahmu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan, karena sesungguhnya Allah sanggup mengontrol setiap apa yang kita alami. Lepaskan masalahmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kecemasan adalah bentuk halus dari ketidakpercayaan kita pada firman Tuhan. Iya sih, di mulut haleluya, di mulut puji Tuhan, tapi oh Tuhan, apa iya? Benar nggak ini Tuhan? Mari kita mau belajar. 3 hal melepas cemas, memeluk percaya. Berarti pertama, berhenti memegang apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan. Pertama, melepas cemas, memeluk percaya berarti berhenti memegang apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan. Kembali ke Petrus, 1 Petrus 5 ayat 7. Dia bilang begini, serahkanlah apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia. Tuhan tidak bilang begini, pikir baik-baik tuh masalah. Tuhan tidak bilang, ayo dong cari solusi soal masalah. Cari solusi soal kekhawatiran. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang, serahkan. Lepas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selama engkau ingin kontrol, engkau ingin atur, selama itu kecemasan menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi ketika engkau lepas, engkau serahkan, maka Allah lah yang bertindak atas masalah hidupmu. Amin. Pagi ini Tuhan ingin menantang kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jemaat Gria 50. Mau engkau lepas masalahmu? Mau engkau serahkan masalah? Mau engkau serahkan kecemasan yang menghinggapi pikiranmu? Dan ketika engkau berkata, aku mau serahkan Tuhan, maka percayalah, ada damai sejahtera yang Allah beri dalam hidup. Serahkan. Kita mau pegang. Kita mau pegang. Kita berusaha memegang. Saudaraku, biar benda kecil dipegang terus, lama-lama pegel. Makanya Tuhan bilang serahkan. Supaya apa? Supaya nggak pegel. Supaya nggak stres. Supaya nggak nangis terus-terusan. Serahkan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19 kita akan lihat soal Hizkia. 2 Raja-Raja 19 ayat 14-19. Firman Allah berkata begini. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubi, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Saudara, Hizkia mendapat ancaman dari Sanherib Raja Asyur. Hizkia mendapat intimidasi.
Hizkia takut. Takut kan cemas. Ketika ada ancaman itu, dan Sanherib mengirim surat ancaman kepada Hizkia supaya dia menyerah, maka surat itu, surat ancaman itu dibawa Hizkia ke dalam rumah Tuhan dan dibentangkannya di hadapan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya, apapun masalahmu, bentangkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang membuat engkau cemas soal masa depanmu, soal apa yang engkau makan, soal apa yang engkau kerjakan, bentangkan itu di hadapan Tuhan. Dalam beberapa hari ini ada beberapa jemaat bilang, Pak, kayaknya udah mau pensiun. Kalau ngomong begitu, tahu kan? Artinya selesai kan? Maka apa yang muncul setelah itu? Oh Tuhan, kalau pensiun, saya mau kerja apa? Umur sudah tua. Kalau umur produktif mah gampang. Tapi kalau sudah tua, usaha apa? Memulai dari nol. Pasti banyak yang dipikirkan. Itu membuat ketakutan, saudaraku. Itu membuat kecemasan. Kepada Hizkia, ketika dia menghadapi masalah, maka dia bentangkan masalahnya di hadapan Allah. Dia serahkan kecemasannya, dia serahkan kekhawatirannya. Dan kalau kita belajar Alkitab selanjutnya, Hizkia menang karena pertolongan Tuhan. Maka pagi ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bentangkan masalahmu, kecemasanmu di hadapan Tuhan. Jangan genggam, jangan peluk kecemasanmu, jangan peluk kekhawatiranmu, jangan peluk ketakutanmu, tapi bilang, Tuhan, aku tidak sanggup, Engkau yang sanggup untuk menolong. Maka saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Kedua, melepas cemas, memeluk percaya berarti percaya Tuhan peduli. Ada banyak orang berkata, Tuhan kok nggak tolong saya ya? Tuhan kok nggak bela saya ya? Padahal Allah selalu peduli. Kan ada lagu bilang, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita ada. Saudara percaya Tuhan peduli? Saudara percaya Allah peduli dengan masalah yang engkau hadapi? Saudara yakin Dia tahu apa yang sedang engkau pikul hari ini? Maka kedua, untuk kita melihat pertolongan Allah, maka melepas cemas, memeluk percaya, artinya percaya Tuhan peduli. Perhatikan ayat selanjutnya dalam 1 Petrus 5 ayat 7, bagian B, dia bilang begini. Sebab Ia Tuhan kita yang memelihara. Tuhan yang memelihara kita. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu Dia mati bagi kita di kayu salib, menebus dosa kita, Dia bukan hanya membebaskan kita dari kutuk dosa dan selanjutnya masuk surga, bukan. Karena waktu kita percaya, kita masih di dunia ini, bukan? Kita masih harus kerja, kita masih harus memenuhi kebutuhan kita, dan dalam masa hidup itulah Allah pelihara kita. Amin. Di masa hidup kita lah Allah pelihara kita, Allah peduli. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut akan masa depanmu. Taruh hidupmu di dalam Tuhan, karena percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Allah kita bukan hanya melihat masalah kita, tapi Dia ingin menyelesaikan masalah kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu beban kita, dan Dia mau bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan,
Jangan sibuk mengurus kekhawatiranmu. Jangan sibuk mengurus kecemasanmu. Kenapa? Karena Dia peduli. Tuhan tidak terlalu sibuk untuk mengurus masalah kita. Dia selalu sanggup untuk mengurus masalah kita. Dia terlalu sanggup untuk membela kita. Itu sebabnya pagi ini jemaat Tuhan, percayalah Tuhanmu peduli dengan keberadaan. Bahkan ada orang nggak peduli dengan kita. Mungkin juga orang terdekat kita nggak peduli dengan kita. Tapi Tuhan peduli dengan kita. Kadang-kadang kan kalau ada masalah kita nangis, Tuhan tolonglah Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Kita lihat janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini jeritan hati janda di Sarfat. Tapi Elia bilang begini, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Tadi janda di Sarfat ini bilang begini, saya akan buat roti untuk saya dan anak saya. Kami makan, setelah itu kami mati. Artinya habis persediaan, saudara. Dan kalau habis persediaan, enggak ada lagi. Namanya juga sudah habis. Tetapi disinilah kepedulian Allah kepada kita, Bapak Ibu jemaat. Kadang-kadang kita berkata, udah habis Tuhan. Tapi percayalah Allah peduli. Sudah habis Tuhan, besok pasti ada. Mungkin engkau berkata, Tuhan nggak ada lagi, nggak cukup ini. Percayalah pasti ada. Pasti ada. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya, itu cara Tuhan untuk menolong. Kadang-kadang kita sibuk cari solusi, sehingga kita lupa bahwa Allah sanggup memberi banyak solusi dalam hidup kita. Soal pemeliharaan, Allah sanggup pelihara kita. Kan kita lihat bagaimana Allah memelihara Elia pada masa kelaparan itu kan. Di Sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Cukup. Masalahnya kita nggak suka berkata terima kasih Tuhan, nggak merasa cukup. Kalau kita syukuri berkat Allah, cukup, pasti cukup. Amin. Jadi begini Bapak Ibu, saat kita melepas ketakutan, saat kita melepas kecemasan, kita membuka pintu mujizat terjadi dalam hidup kita. Kalau janda di Sarfat ini mempertahankan sisa makanannya untuk dirinya dan anaknya, selesai memang mereka mati. Tetapi ketika dia buka tangan melepas,
memberi, maka berkat itu mengalir. Pagi ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut untuk memberi. Amin. Mungkin engkau berkata, tidak cukup, untukku tidak cukup, untuk anak-anakku tidak cukup, untuk makan kami tidak cukup. Dengar baik, ketika engkau taat pada firman Allah, engkau membuka pintu mujizat terjadi bagimu. Amin. Tapi saya tahu jemaat Ria 50 bukan jemaat yang pelit. Amin. Amin. Coba lihat samping kiri kananmu dan bilang, bukan kamu kan? Ada yang pelit di sini di gembala? Nggak ada ya? Allah memelihara kok. Kadang-kadang kita berusaha untuk apa? Ini memang sifat manusia, Bapak Ibu. Berusaha memenuhi kebutuhan dulu, baru ingin memberi, kan begitu. Tapi Alkitab mengajar beda. Beri, maka engkau beri, maka engkau tahu kan? Maka saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut melepas, jangan takut memberi, karena waktu engkau melepas, waktu engkau memberi, engkau buka pintu mujizat terjadi dalam hidup. Ketiga, melepas cemas, memeluk percaya berarti percaya sungguh kepada siapa kita beriman. Ini penting Bapak Ibu, karena bicara iman, semua orang yang beragama berkata beriman. Tapi iman yang bagaimana dulu yang mendatangkan mujizat. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus bilang begini sama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia nggak malu. Paulus tidak malu, walaupun posisinya saat ini, saat menulis surat ini, dia di penjara. Dia masuk penjara bukan sekali, 2 kali, berkali-kali. Tapi dia bilang dia nggak malu. Kenapa dia nggak malu? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan malu karena imanmu. Karena sesungguhnya yang engkau imani adalah pencipta semua yang ada. Amin. Yang engkau imani, yang engkau percayai hari ini adalah pemilik semua yang ada. Alkitab bilang begini dalam kitab Ibrani, Allah menopang segala sesuatu yang Dia ciptakan itu dengan firman. Nggak capek Dia topang, saudara? Maka saya mau bilang, masalah hidupmu Tuhan juga yang menopang. Engkau bisa berdiri hari ini, itu topangan Tuhan. Engkau bisa menyelesaikan masalah-masalahmu, itu topangan Tuhan. Engkau sukses, engkau berhasil, itu topangan Tuhan. Dan Dia tidak pernah capek menopang hidup kita. Amin. Maka hari ini Tuhan mau bilang, serahkan setiap kecemasanmu kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya, kalau engkau melepas semua kecemasan, percaya kepada pemeliharaan, maka engkau akan seperti Hizkia, membentangkan masalahmu di hadapan Tuhan. Hari ini kita sedang beribadah, taruh masalahmu di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau pulang, biarkan masalah itu di sini. Kenapa? Karena di sini Allah selesaikan masalah itu. Mari berdiri.
El Shaddai, tak usah ku takut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada begitu banyak orang percaya berjalan tapi dalam ketakutan, melayani tapi dalam kecemasan. Tapi pagi ini jemaat Gereja 50, serahkan masalah, kecemasan, ketakutanmu kepada Tuhan, karena Dia Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Haleluya. Tak usah kita. semua yang ada. Itu sebabnya mari lepaskan kecemasan. Percayalah Dia mampu memelihara engkau. Saya tidak takut, saya tidak
apa yang engkau takuti hari ini? Engkau takut tentang masa depanmu. Engkau takut kok belum sembuh-sembuh. Engkau takut kok belum doa dijawab. Apapun ketakutanmu, kecemasanmu, pagi ini bentangkan itu di hadapan Allah. Karena Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa, Dia mampu mengerjakan mujizat bagimu. Jangan genggam kecemasanmu. Jangan peluk ketakutanmu. Jangan peluk kekhawatiranmu. Tapi lepaskan pagi ini. Karena Dia Allah yang peduli. Yang pasti menjawab kebutuhan kita. El Shaddai, El Shaddai. Kami bentangkan setiap kecemasan kami. Pagi ini Bapa, di hadapan-Mu, kami bentangkan setiap persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada. Dalam nama Yesus, Engkau menjawab kami. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang dipertetapkan. Yang menghadapi jalan buntu dalam nama Yesus ada jalan baru. Berbeban berat menikmati damai sejahtera surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Pagi ini kami taruh setiap kecemasan kami, memeluk percaya kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah kita siang hari ini, semuanya berdiri bangkit. Kita memainkan pujian How Great
yang ajaib. Selamanya kami percaya kepadamu. Bapa, saatnya hamba berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah ini. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayan diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat, balas berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan berkati mereka dengan umur panjang, sehat-sehatkan mereka sehingga mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan tahun ini. Di umur yang baru mereka terus menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Berdoa untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Bapak Nana Suhana, Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah dan sempurnakan kesehatannya, Bapak. Kami berdoa bagi saudari Queen yang akan melakukan operasi amandel, Tuhan. Kami taruh Queen ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam tangan Tuhan ada keamanan. Berdoa untuk para dokter, para medis yang bekerja, Tuhan beri hikmat. Alat-alat medis yang dipakai Tuhan kuduskan sehingga semua berjalan dengan baik. Queen sembuh dari sakit amandel. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk lady yang akan ke Vietnam, Bapak. Kami taruh perjalanannya dalam tangan-Mu. Tuhan sertai dia dari rumah sampai ke bandara dan selanjutnya sampai di tempat tujuan di Vietnam. Engkau jaga lindungi dia, Bapak. Engkau jauhkan dia dari mara bahaya kecelakaan. Engkau jauhkan dia dari hal-hal yang merugikan hidupnya. Engkau lindungi dia dengan sempurna sehingga selama dia di sana dalam bekerja, dalam pemeliharaan. Terima kasih seluruh sidang jemaat Gria 50 kami taruh dalam tangan Tuhan. Pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan, semakin penuaian jiwa-jiwa terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi Ibu Gembala, Tuhan sehat-sehatkan selalu. Urapan hikmat, kuasa, otoritas sorga turun melengkapi beliau dalam pelayanan, sehingga dalam pelayanannya nama Tuhan yang dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya sebagaimana Tuhan telah menuntun langkah kami tiba di tempat ini, maka Tuhan juga akan menyertai perjalanan kami tiba di rumah kami masing-masing. Bahkan sepanjang minggu berjalan dalam segala aktivitas sidang jemaat Tuhan, kami percaya Engkau ada menjaga, melindungi, bahkan membuat berhasil apa yang dikerjakan jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Terima kasih, segala puji hormat bagi nama Tuhan. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus kembali kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih.
Puji Tuhan, selamat pagi. Saat ini saya ada di GPD Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau buka dalam Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Maka percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar bagi kita. Serahkan masalahmu, serahkan persoalanmu, serahkan kebutuhanmu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang sanggup memelihara kita sampai selama-lamanya. GPDI Gereja 50 Medland Cibitung Tambun Cibitung adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, beribadahlah di sini. Kita akan merasakan kebaikan, lawatan, kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.